Kemudian sekarang saya coba untuk menambahkan assignment. Nah, kalau untuk assignment ini, setelah kita klik begini, kita bisa langsung add. Nah, nama tugas yang akan diberikan mengunggah misalnya dimunculkannya Tes. Suaranya hilang ya? Oh, saya kira saya aja. Kedengeran Mbak Vivit? ya, Mbak. Nggak kedengeran? Putus-putus. Iya. Oh iya biasa. Oke. Saya sudah kembali. Maaf tadi sinyal saya sepertinya hilang. Iya. Mohon maaf. Ya. Jadi saya ulangi. Tadi saya sampai mana ya? Itu no internet connection. Iya, Pak. Tapi sudah, Pak. Saya ganti Wi-Fi-nya ini. Ya, jadi kalau dicentang display description course page, tampilannya akan seperti ini. Jadi deskripsi yang ada akan muncul di sini, tapi kalau tidak, dia tidak akan muncul atau, nah seperti ini. Dia deskripsinya tidak saya tampilkan. Nah, kemudian misalnya saya mau mengunggah sesuatu, tinggal diklik icon yang ada di sini, add, choose file. Nah, ini yang penting. Jadi, kapan kita mulai mengizinkan mahasiswa untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi di sini bisa kita beri instruction. Jadi misalnya mereka diminta untuk menerjemahkan, atau mereka diminta untuk membuat kalimat, atau mereka diminta untuk melakukan apa. Nah, dan apakah mereka diminta untuk mengisi secara langsung jawaban, atau berupa mereka harus mengumpulkan file dalam bentuk Word atau PDF atau dalam bentuk video. Nah, sebentar. Nah, jadi misalnya kelas kita akan dimulai pada tanggal 10, maka akan saya set tanggal 10 April. Misalnya kelasnya dimulai pada pukul 7. Nah, due date itu adalah batas kita memberi mereka waktu untuk mengumpulkan. Misalnya harus hari itu juga dikumpulkan. Berarti kita set tanggal 10 April juga. Kemudian due date misalnya jam 9 atau jam 10. Nah, jam 10. Nah, ini adalah tenggang waktu mereka bisa mengumpulkan. Nah, tapi di sini ada cut off date. Kalau cut off date ini tidak kita nyalakan, tidak di-enable, maka setelah jam 10 pun mereka masih boleh dan bisa mengumpulkan. Hanya saja mereka akan mendapatkan keterangan late. Kalau misalnya mereka terlambat
2 jam, maka akan ada tulisannya late by 2 hours, berapa menit, berapa detik, itu akan muncul secara otomatis. Saya berikan contoh di tugas saya misalnya. Nah, view all submission. Nah, kalau mereka terlambat, mereka akan mendapatkan keterangan merah seperti ini. 2 minutes 44 seconds late. Kalau yang seperti ini berarti dia tidak terlambat. Nah, nanti akan ada tulisannya begitu. Nah, tapi kalau kita set cut off date, ini kita nyalakan, kita set tanggal 10, misalnya dari due date kita berikan mereka kelonggaran, keterlambatan sampai pukul 12 misalnya. Sampai pukul 12.00 misalnya. Nah, jika ini kita nyalakan, setelah jam 10, mereka masih bisa mengumpulkan dengan keterangan terlambat. Sampai maksimal pukul 12.00. Nah, setelah 12.00 lewat 1 detik saja, mereka sudah tidak akan bisa mengumpulkan. Jadi mereka keterangannya di sini not submitted. Begitu. Mbak Fit, layarnya memang dimatikan, nah? Enggak. Iya, enggak kelihatan. Share screen-nya enggak ada. Loh, hilang Mbak Fit. Oh ya Allah. Bentar. Sudah tadi, sudah saya nyalakan. Iya, ini barusan nyala. Nah, ini. Oke. Tapi yang tadi nyala enggak? Ya, nyala. Oh, oke. Barusan ya? Ya, barusan hilang. Oh, ya. Jadi, sekali lagi, jadi kalau misalnya cut off date ini kita nyalakan, jam 12.00 lebih 1 detik saja, mereka sudah tidak bisa mengumpulkan. Dan ini biasanya, cut off date ini biasanya saya nyalakan saat UTS, atau UAS, atau kuis, karena kalau sudah terlambat ya sudah, kecuali mereka harus, jadi mereka menghubungi, agar mereka menghubungi saya, untuk saya grant extension. Jadi nanti bisa, setelah misalnya mereka tidak mengumpulkan, ini nanti bisa kita edit, terus kita beri perpanjangan. Jadi kita tidak, kalau di Neo saya tidak tahu, kalau di Neo itu tidak bisa diperpanjang secara spesifik seperti ini. Jadi kalau di Neo hanya bisa kita buka lagi per mahasiswa, jadi mereka tetap bisa mengumpulkan sampai ada keterangan terlambat. Tapi kalau ini kita bisa beri waktu keterangan, dan kita beri waktu perpanjangan sampai berapa menit misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Extension due date. Jadi kita bisa, misalnya due date-nya sudah tanggal sekian. Nah, sekarang dia mintanya sekarang, misalnya jam 13.37, maka kita bisa set maksimal dia mengumpulkan jam 7 malam misalnya. Nah, nanti lewat jam 7 malam, kalau misalnya jam 7 lebih 30, mereka sudah nggak bisa mengumpulkan lagi. Harus menghubungi kita lagi. Begitu. Kalau remind me to grade ini semacam alarm atau notifikasi bahwa kita harus segera mengoreksi yang ini, begitu. Tapi biasanya ini tidak saya nyalakan karena saya tidak mau diberi notifikasi. Nah, sekarang untuk submission types ini bisa salah satu, bisa dua-duanya. Ada online text, ada file submission. Jadi kalau online text saja, maka mereka tidak perlu attach something. Jadi mereka hanya, seperti kalau Bapak Ibu menulis email, di situ kan ada body email. Nah, online text itu seperti itu. Jadi mereka hanya menulis saja di body text-nya saja. Nah, kalau file submission, itu mereka juga harus mengupload sesuatu. Baik itu tugas, atau maksudnya dalam bentuk dokumen, atau PDF, atau video, itu bisa di-upload atau di-attach dalam bentuk file submission. Nah, maximum number of uploaded files, ini juga bisa kita tentukan. Kalau misalnya hanya 1, maka setelah mereka mengunggah, mereka tidak bisa mendelete kemudian merevisi. Tapi kalau kita beri batasan 2 kali misalnya, mem, file yang tadi salah, saya ingin upload lagi. Nah, itu mereka bisa langsung otomatis upload tanpa memberitahu kita. Tapi kalau hanya kita batasi 1 kali, mereka harus memberitahu kita buka, dan kita beri tambahan untuk mengupload 1 kali lagi, itu bisa. Kemudian untuk
file submissions itu ada batasan, kita bisa set, bisa maksimal 50, bisa 20, tapi biasanya di sini setting default-nya adalah 50. Feedback comments ini nanti kalau misalnya kita centang feedback comments, jadi nanti akan muncul ketika kita akan memberikan nilai, itu di bawah ada kotak tempat kita memberikan feedback. Itu biasanya kalau saya mengoreksi terjemahan, kemudian ada misalnya huruf kapital yang salah, atau misalnya ada spasi yang terlalu banyak, atau kurang titik, koma, itu biasanya saya tulis di feedback comments. Setelah saya memberikan nilai, saya tulis di bawahnya feedback comments. Tapi ini juga bisa dinonaktifkan, tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, ini untuk submission settings. Jadi, submission setting ini biasanya tidak saya nyalakan, karena kalau ini saya nyalakan, biasanya mereka lupa untuk klik tombol submit. Jadi, ketika kuis biasanya kan setelah save gitu saja, maka jawaban otomatis akan terekam. Tapi kalau ini kita nyalakan, akan ada satu tombol lagi di bawahnya, itu submit, dan itu seringkali anak-anak lupa. Jadi akhirnya ketika muncul di grade, itu dia hanya dalam bentuk draft gitu saja, ada tulisannya draft di sini. Jadi belum terkumpul. Memang filenya sudah masuk, tapi belum submitted, tapi sudah muncul di sini. Jadi biasanya memang tidak saya nyalakan. Kemudian yang penting lagi adalah kalau ini grade itu bisa default-nya adalah 100, dan memang biasanya saya juga sudah tidak pernah saya otak-otak lagi, ya maksimal memang 100. Nah, ini yang penting, restrict access. Jadi ini untuk kuis biasanya. Jadi misalnya Bapak Ibu besok tidak akan ada halangan untuk hadir ke kelas, kemudian ingin mengupload tugas, dan agar anak, kalau misalnya hanya kita set assignment tanpa restriction, jadi meskipun tugas itu untuk besok, tapi hari ini pun, kalau misalnya sudah terupload tugas tersebut, maka anak-anak tetap bisa mengakses. Nah, caranya agar mereka mengakses sesuai dengan jam kelas yang sudah ditetapkan di atas, bisa di add restriction. Jadi misalnya tadi saya set jam 7, maka mahasiswa must match the following. Jadi misalnya harus tanggal 10, dan ini harus jam 7. Nah, ini, jadi kalau sebelum jam 7, mereka tidak akan bisa mengakses. Kalau sudah, kita save and display untuk melihat tampilannya. Nah, nanti akan begini. Nah, nanti akan ada tulisannya begini. Available from 10 April 2020 at 7 AM. Jadi dia agak buram, karena memang saat mahasiswa membuka, ini belum muncul di mahasiswa. Kalau sudah terupload dan sudah bisa diakses, dia warnanya akan seperti ini misalnya. Nah, mid test saya ini. Ini kemarin saya set jam 7, yang ini jam 8. Jadi saya melakukan 2 jenis mid test. Jadi yang ini adalah online quiz, yang ini adalah file submission. Jadi yang ini bisa diakses sejak jam 7, kalau yang ini jam 8. Begitu. Nah, karena ini sudah bisa diakses, maka warnanya lebih gelap. Nah, kalau yang tadi kan lebih ringan, lebih buram gitu. Nah, ini untuk assignment.